Positive Accounting Theory adalah cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Tujuan teori positif menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, bukannya menyajikan paduan, petunjuk, atau arahan, memastikan bahwa tidak satupun tujuan lebih superior daripada tujuan-tujuan lain, menilai praktik yang ada saat ini dengan cara sistematis, berupaya memodel hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar, dan menganalisis persoalan-persoalan di dalam kerangka kerja ekonomi. Berikut perkembangan teori positif terbagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, Capital Market Behavior, dan yang kedua, Explain and Predict Praktik Akuntansi, alasan pemilihan praktik akuntansi. Selanjutnya, Capital Market Research. Ada 2 jenis riset pasar modal, yaitu yang pertama, pengaruh penerbitan informasi akuntansi terhadap harga saham, dan yang kedua, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga saham. Dan selanjutnya ada 3 bentuk AMH atau Efficient Market Hypothesis, yaitu weak form, semi-strong form, dan strong form. Berikut kita masuk dalam accounting theory discretion. Dibagi menjadi 2, yaitu contracting theory dan agency theory. Contracting theory. Teori ini mencirikan perusahaan sebagai hubungan legal, yaitu berupa hubungan-hubungan kontraktual di antara penyedia dan pengguna faktor-faktor produksi. Dan agency theory, hubungan keagenan terjadi karena ada kontrak yang membuat satu pihak atau prinsipal meminta pihak lain atau agent melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan prinsipal. Keduanya berupaya memaksimalkan utilitas mereka. Selanjutnya, hipotesis rencana bonus atau the bonus plan hypothesis. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap. Para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Hipotesis kontrak hutang. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap. Makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Hipotesis biaya politik atau the political cost hypothesis, yang artinya dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilapor pada masa sekarang menuju masa depan.